Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bapak Ibu, selamat datang para peserta BIMTEK dan sosialisasi transformasi digital bagi pemerintah desa, khususnya Bapak Ibu dari kabupaten kota dan juga dari desa. Sesuai dengan rundown Bapak Ibu, pada hari kedua kita hari ini, materi kita akan membahas tentang Prodeskel. Tapi sebelum kita masuk pada materi kita, marilah kita sejenak menundukkan kepala kita demi kelancaran acara kita bersama. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Baik Bapak Ibu, kita masuk ke acara kita yang pertama, yaitu tentang materi Prodeskel yang akan disampaikan oleh Bapak Tiar Cahyakusuma. Kepada Bapak Tiar Cahyakusuma, kami persilakan dengan hormat. Saya ulang kembali, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, salam sejahtera bagi kita semua, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Pertama-tama saya ucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu yang telah hadir kembali dalam acara kegiatan percepatan transformasi digital desa. Sebelumnya terkait dengan kemarin telah dibuka oleh Ibu Direktur, dalam hal ini untuk mewakili Bapak Dirjen Bina Pemerintahan Desa, pada hari kemarin telah diberikan pemaparan terkait dengan sinergitas terkait dengan data profil desa dan kelurahan itu sendiri. Baik, Sideka merupakan jembatan portal yang akan menghubungkan di dalam layanan. Nantinya Bapak Ibu mempunyai website desa. Nanti profil desa akan menghubungkan sebagai inputan Bapak Ibu dalam hal nantinya di website desa. Dalam acara pada pagi hari ini ada beberapa poin terkait dengan profil desa itu sendiri, yang merupakan salah satu basis data dalam hal nantinya di website desa yang akan diberikan kepada pemerintah desa melalui portal SIDK, Sistem Informasi Desa dan Kelurahan. Dalam pemaparan pada pagi hari ini, untuk outline seperti gambaran umum, sinergitas, rencana integrasi data, nantinya keberhasilan interoperabilitas data. Berkaitan dengan dasar hukum, kemarin telah diutarakan adanya arahan atau mandat yang diberikan melalui Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia. Dalam hal pasal 2 mengatakan Satu Data Indonesia bertujuan memberikan acuan pelaksanaan pedoman bagi instansi pusat dan instansi daerah dalam rangka penyelenggaraan tata kelola data untuk mendukung perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, dan pengendalian pembangunan. Selama ini dinamika mewujudkan satu data nasional, bahwa data desa yang bersifat partisipatoris, sehingga keberadaan data desa sangat tergantung dari Bapak Ibu semua. Jadi saat ini profil desa dan kelurahan yang ada di kami secara inputan masih di 80%. Kami berharap sekali Bapak Ibu setiap tahunnya untuk mengupdate profil desa supaya nantinya website yang Bapak Ibu yang akan diberikan oleh Bapak Ibu akan menggambarkan perkembangan-perkembangan atau capaian-capaian yang akan memberikan transparansi bagi perkembangan di pemerintahan desa. Selanjutnya, terbatasnya kapabilitas dan infrastruktur teknologi di tingkat desa, bahwa kita mengetahui perkembangan teknologi membutuhkan biaya atau infrastruktur tenaga teknologi informasi di desa tergantung dari alokasi, baik alokasi dana desa maupun alokasi dari pemerintah daerah. Selanjutnya, standar data dan konsep definisi masih berbeda-beda. Bahwa kita ketahui banyak sekali di tingkat desa
indikator-indikator yang dijadikan pedoman dalam hal baik dari pemerintah pusat yang memberikan pedoman indikator yang hampir sama bentuknya, misalnya seperti profil desa dan kelurahan dengan Kementerian Desa, misalnya indikatornya hampir sama, tetapi kita saat ini telah adanya interoperabilitas atau berbagi data dari layanan SIDK NG ini. Mudah-mudahan dengan adanya layanan ini akan mempermudah atau memberikan capaian-capaian dalam hal indikator di masing-masing di tingkat desa. Terus juga kerjasama untuk menambahkan API data desa pada sistem yang sudah established. Baik pemerintah pusat, baik pemerintah daerah kabupaten kota, mungkin di tingkat Bapak Ibu semua telah mempunyai website masing-masing. Nah, inilah hambatan yang atau kendala yang dihadapi di dalam tingkat kita kerjasama atau integrasi data dalam hal menghubungkan nantinya satu data nasional. Terus selanjutnya SDM dan biaya yang diperlukan untuk pelaksanaan pembinaan tidak sedikit. Ya, kita ketahui dalam hal pelaksanaan peningkatan kapasitas itu tidak gampang atau memerlukan biaya yang sangat tinggi. Baik pengelolaannya, kepegawaiannya, dan permasalahan lainnya. Terus juga pengaturan regulasi di KL tentang berbagi pakai data yang data desa yang sudah mengatur ulang atau mengatur regulasi di KL terkait dengan berbagi pakai data desa dan yang sudah established. Baik nantinya Bapak di tingkat pemerintah pusat akan mengkaji ulang untuk pengaturan berbagi pakai data yang sudah established. Terus juga setiap KL yang sudah memiliki sistem yang sudah established. Jadi kita saat ini Kementerian Dalam Negeri dan Kementerian Kominfo telah mengadakan perjanjian atau MOU untuk kesepakatan perjanjian kerjasama yang telah dituangkan di dalam nota kesepahaman antara Menteri Komunikasi dan Informatika dan Kementerian Dalam Negeri, dan telah ditindaklanjuti oleh perjanjian kerjasama antara Direktorat Jenderal Aplikasi Informatika dan Direktorat Jenderal Bina Pemerintahan Desa. Salah satunya dalam rangka memperkuat data antara pemerintah sebagai upaya percepatan penyelenggaraan urusan pemerintahan di bidang komunikasi informatika, penguatan tata kelola pemerintahan desa yang serba mudah, cepat, dan terjangkau dengan berbasis digital untuk mewujudkan desa maju, mandiri, dan sejahtera. Kenapa yang dipilih mungkin profil desa dan kelurahan? Bahwa secara pengaturan sendiri profil desa dan kelurahan itu sejak tahun 2007. Mungkin kalau yang online sendiri itu di 2013. Jadi urgensi profil desa dan kelurahan dia mempunyai indikator 3.000, kurang lebih 3.600 indikator. Nah, di dalam Undang-Undang 6 tahun 2014 berkaitan dengan profil desa telah mengatur di dalam 4 bidang, baik bidang pemerintahan, kemasyarakatan, kewilayahan, dan pemberdayaan masyarakat. Di situ tujuan utamanya itu terkait dengan perencanaan pembangunan di tingkat desa. Yang kedua, telah banyak digunakan dalam hal proses data perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, pelaporan dilakukan sistem elektronik. Jadi proses data desa ini sudah banyak, kurang lebih sekarang terinput 80% dalam hal ini inputan dari pemerintah desa, dan juga sebagai alat dalam hal untuk menata ulang struktur organisasi di tingkat pemerintah desa. Selanjutnya dapat dilakukan evaluasi secara elektronik bahwa profil desa dan kelurahan sudah mempunyai alat klasifikasi baik
dari swadaya, swakarya, pertama mula swadaya, swakarya, swasembada. Nah, jadi klasifikasi itu sudah pertahapan dari mula, laju. Nah, itulah jadi sudah per klaster dia untuk evaluasi secara elektronik. Nah, dan juga saat ini database tersebut tersimpan di dalam server yang ada di Ditjen Bina Pemerintahan Desa dan telah dikelola juga oleh Pusat Data dan Informasi di tingkat Sekretariat Jenderal Kementerian Dalam Negeri. Analisa data dapat dilakukan lebih mudah karena dia elektronik, karena sekalian untuk menganalisis data-data yang Bapak Ibu input bahwa potensi di tingkat desa apakah dia swadaya, swakarya, dan swasembada. Terakhir, koordinasi desa dengan instansi terkait dalam hal pelaksanaan dan evaluasi perkembangan desa lebih mudah dilakukan melalui sistem elektronik. Bahwa dengan adanya profil desa dan kelurahan kita dapat melihat potensi dan perkembangan Bapak Ibu semua di tingkat pemerintah desa. Baik dia apakah potensinya perikanan, kelautan, ataukah dia tipologi persawahan. Nanti kita lihat di dalam, bisa dapat dilihat di profil desa dan kelurahan. Dan sesungguhnya bahwa pada umumnya sendiri profil desa dan kelurahan yang kita ketahui, Bapak Ibu mungkin ketahui bahwa itu definisinya yaitu gambaran menyeluruh tentang karakter desa kelurahan yang meliputi data dasar keluarga, potensi sumber daya alam, kelembagaan, prasarana, serta perkembangan kemajuan dan permasalahan yang dihadapi. Selanjutnya, profil desa dan kelurahan sungguhnya mempunyai visi yang besar, baik sebagai pusat data di pemerintah desa khususnya. Dia bisa mengetahui untuk seluruh sektor pembangunan. Dan juga datanya itu statistik, spasial, dan kualitatif. Dia visinya itu untuk ketersediaan data tahunan yang didukung oleh kelembagaan dan pendanaan. Nah, ini visi dan misi ya profil desa dan kelurahan itu sendiri. Nah, saat ini kami telah mengembangkan profil desa kelurahan itu sebagai aplikasi dan hubnya sendiri yaitu eProdeskel. Nah, eProdeskel ini nantinya akan menghubungkan layanan yang ada di sistem informasi desa dan kelurahan SIDK yang akan menghubungkan ke website desa Bapak Ibu semua. Jadi kita dari Prodeskel ke eProdeskel. Nah, itu melalui layanan yang Bapak Ibu isi yang input di dalam profil desa dan kelurahan. Jadi nanti website desanya ada berapa menu yang bisa dapat dilihat, nanti Bapak Ibu mungkin sarananya itu dapat terpantau yang Bapak Ibu tulis atau isi dalam hal tingkat perkembangan nanti terpantau di layanan SIDK atau layanan di website desa Bapak Ibu semua. Yang kita ketahui bahwa eProdeskel sendiri itu baik data Prodeskel dan data ePdeskel. Saat ini masih di data Prodeskel dan data ePdeskel dan selanjutnya telah dihubungkan ke dalam data keuangan desa, konsolidasi keuangan desa. Jadi Siskudes dan Sipades. Selanjutnya di Ditjen Bina Pemerintahan Desa ada beberapa data yang harus dimasukkan juga ke dalam eProdeskel nantinya, baik data kode desa, mungkin data perdes, data pilkades, nanti bimtek Bapak Ibu yang telah mengikuti berapa. Nah, selanjutnya seperti itu yang ada dihubungkan di setiap Direktorat Jenderal Bina Pemerintahan Desa. Nah, skemanya nanti Bapak Ibu setelah Bapak Ibu input di
dalam profil desa dan kelurahan itu nanti diintegrasikan atau disimpan dan di berbagai sumber yang ada, di data di staging dan data diproduksi, diolah, data divalidasi oleh Bapak Ibu dan data nanti dipublish. Jadi sehingga setelah data divalidasi maka data dapat disajikan kepada pengguna melalui dashboard. Jadi Bapak Ibu nanti akan ada namanya layanan di validasi data. Nah, ini contoh tampilan Eprodeskel saat ini. Ini juga untuk sistem keuangan desa. Keberhasilan nantinya integrasi dan interoperability dalam layanan aplikasi, bahwa kita profil desa dan kelurahan saat ini perlu dukungan atau kolaborasi dari berbagai pihak dalam hal mendukung data di pemerintahan desa, baik di tingkat pusat maupun daerah, baik dengan kementerian lain, baik dengan akademisi dan berbagai pakar. Sehingga kami berharap dari kesempatan pada pagi hari ini, apabila Bapak Ibu perlu pemahaman lagi yang kemarin belum dapat menerima layanan-layanan yang diberikan oleh berbagai para narasumber, kami mengharapkan dari hari ini kami bisa mendapatkan masukan juga dari Bapak Ibu semua, karena kami 2 hari ini bersama juga dengan Kementerian Komunikasi dan Informatika. Jadi bisa ditanyakan apa yang kemarin belum dirasa puas oleh Bapak Ibu semua. Mungkin itu dari saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.